Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Iin Setiorini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Saya bertugas sebagai guru kelas 5 di SD Negeri Jebat Kidul 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk mencari penyebab masalah dari identifikasi masalah atau eksplorasi penyebab masalah yang telah saya alami. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Sri Sumiati, Sarjana Pendidikan. Beliau lahir di Pati tanggal 12 Mei 1969, menjadi seorang pegawai negeri sipil pada tahun 2005 dan menjabat sebagai kepala sekolah dari mulai tahun 2020. Selamat siang Ibu Sri Sumiati. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber bagi kegiatan yang telah saya lakukan. Ibu, di dalam tahun pembelajaran ini, tahun 2022 tahun 2023, saya mengalami banyak sekali masalah di kelas saya ya Bu ya, kelas 5. Salah satunya adalah anak-anak itu sering sekali tidak mau mendengarkan pada waktu gurunya itu mengajar. Anak-anak tuh sering berbicara sendiri, mengantuk. Terus lagi sering izin keluar kelas, baik untuk cuci muka, izin ke kamar mandi. Nah, apakah Bu Sum dulu pada waktu menjadi wali kelas pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Pada waktu saya menjadi wali kelas itu pernah ada anak yang mengalami seperti itu. Ya, saya itu penyebabnya yaitu mungkin anak itu kurang disiplin dalam belajar. Mungkin lagi penyebabnya si guru itu monoton dalam menerangkan pembelajaran tadi. Yang ketiga itu kurang variatif dalam penyampaian materi, khususnya metodenya, juga kurang kreatif dalam pemberian umpan balik terhadap anak. Gitu. Nah, kira-kira Ibu ya untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang pernah Ibu lakukan di kelasnya Ibu itu bagaimana nih Bu? Yang pertama, kita fokuskan kepada anak dibuat disiplin, memperhatikan guru, bagaimana teknik guru itu. Misalnya pertama kita ajak untuk breaking news, breaking Mungkin dengan kita bisa pakai IT untuk pakai sound system itu Bu, nari atau bernyanyi untuk menghidupkan suasana kelas nih. Yang ketiga yaitu mengubah strategi dalam pembelajaran, khususnya metode itu harus variatif biar anak itu tidak bosan dalam mendengarkan ceramah dari guru tadi. Berarti untuk yang saya lakukan selama ini metode ceramah dalam materi-materi terutama di bidang tematik, pembelajaran tematik itu belum cocok nih Bu untuk dilakukan di kelas karena akan menyebabkan anak-anak itu seperti itu. Jadi bagusnya kita itu menggunakan variasi metode sehingga anak itu akan tertarik dan betah di dalam kelas. Iya betul sekali. Nah itu lagi Bu, anak-anak itu untuk pas pada waktu pagi hari semuanya itu saya lihat emang anaknya itu disiplin untuk masuk Bu. Jam 6:30 itu sudah masuk ke dalam sekolah. Tetapi pada waktu istirahat, pada waktu bel berbunyi untuk masuk, anak-anak itu masih bermain. Ada sebagian yang masih jajan dan itu tidak mendengarkan bel, harus kita objai dulu. Nah itu apakah ada kejadian juga seperti itu dan bagaimana cara menyikapinya Ibu? Ada, pada waktu saya menjadi wali kelas itu ada anak yang seperti itu. Banyak atau banyak, hampir semuanya gitu? Banyak sekali yang seperti itu. Cara mengatasinya kita itu menerapkan disiplin dari hal yang kecil. Misalnya pada waktu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak itu diberitahu
nanti ada bel, hari yang sebelumnya itu anak diberitahu kalau nanti ada bel kalian itu harus segera masuk, itu tanda kalian harus menerima pelajaran. Yang kedua yaitu anak ingin diperhatikan oleh guru karena mungkin mungkin di rumah itu kurang mendapat perhatian karena orang tuanya yang sibuk gitu. Oke. Jadinya kalau kita itu mungkin dari awal tahun pembelajaran kita itu buat kesepakatan dulu sama anak gitu. Iya. Nanti kita tuh tata tertibnya seperti ini di kelas. Jadi kalau seandainya ada anak yang tidak mematuhinya, kita akan ada yang sedikit hukumannya walaupun tidak hukuman fisik gitu. Kita melakukan pendekatan secara personal, menasihatinya. Mungkin itu akan lebih cocok supaya anak itu bisa memperbaiki perilakunya gitu. Iya, paling tidak nanti di dinding itu dipasang untuk tata tertib sekolah itu biar anak-anak itu membaca ya, sedikit demi sedikit bisa teratasi masalah seperti itu. Gitu Bu. Oke. Untuk pembelajaran Bu, ini terutama pelajaran di literasi nggih. Sekarang kan mungkin karena banyaknya korban pandemi selama 2 tahun, karena pembelajaran daring selama ini, kalau untuk orang tua yang memang memperhatikan anaknya itu mungkin nggak terlalu terdapat anak yang lemah dalam pembelajaran literasi nih. Tapi kan kebanyakan selama 2 tahun ini kan anak kan selalu di rumah, tidak diperbolehkan bertemu dan bertatap muka dengan guru di sekolah, sehingga anak itu tuh lemah dalam membaca. Ada beberapa anak, ada sekitar 4 atau 5 anak itu yang membacanya tuh masih belum lancar, nulisnya pun juga ejaannya juga masih belum genap gitu. Dan ada juga anak-anak itu kalau melihat soal, apalagi ini kelas 5 gitu, ada ANBK kan, ada AKM, itu kan di dalam soal-soalnya yang besok akan diujikan itu kan hampir satu layar penuh sendiri. Padahal di dalam kelas pun kalau seandainya anak itu membaca soal yang panjang sedikit aja, itu tuh anak itu sedikit malas Bu gitu. Ada lagi yang ini maksudnya apa sih, udah ada jawabannya di situ tapi anak tuh nggak mau mencari. Nah itu kira-kira ada juga kejadian seperti itu dan bagaimana solusinya itu? Kita cari penyebabnya dulu untuk masalah seperti itu. Penyebabnya apa? Mungkin selama pandemi ini anak itu kurang berlatih dalam membaca, sehingga anak itu jadi begitu masuk anak itu males untuk membaca. Kita arahkan anak-anak itu ke perpustakaan, kita ajak ke perpustakaan, paling tidak membuka buku dulu, kita kenalkan dengan gambar-gambar dulu. Setelah itu anak itu kita ajak membaca, coba buku apa di dalam perpustakaan itu yang kamu suka, tolong untuk dibaca, sehingga anak itu akan terbiasa untuk membaca ya. Yang kedua yaitu adanya dukungan dari orang tua, sehingga orang tua itu harus mendukung sehingga anak itu bisa terlatih di rumah untuk membaca, akhirnya terbawa di sekolah. Iya. Jadinya kita itu harus meningkatkan komunikasi kita terhadap orang tua gitu. Kita tingkatkan untuk anak-anak itu, terutama untuk anak-anak yang lemah dalam membaca dan menulis kita mungkin bisa mendatangkan wali murid tersebut ke sekolah ataupun kita bisa home visit untuk melaporkan perkembangan si anak. Kalau seandainya emang ada kekurangan dan kelemahan si anak tersebut, kita bisa memberikan solusi, mungkin bisa dileskan di tempat lain. Ya seperti itu, bisa dileskan atau di istilahnya privat ya, bagi orang tua yang mampu bisa mengambil privat di rumah, nanti biar anak itu terlatih sampai di sekolahan, karena masa pandemi yang panjang anak jadi malas gitu. Ini aja saya di kelas 5 tuh hampir seperti mengajar kelas 3 Ibu. Dari segi
perkalian, padahal kan kelas 5 kan sudah mengenal tentang pecahan gitu. Pecahan itu kan ada perkalian, harus kuat di perkalian semua pembagiannya. Tetapi dari basic dasarnya sendiri seperti penjumlahan dan pengurangan, itu juga anak-anak beberapa hampir sebagian 50% itu anak-anak masih lemah, Bu. Nah, itu kalau seandainya ada soal yang hot, kan kalau soal hot kan ada sedikit pancingan di depan, apakah harus menggunakan cara yang mana dulu dan mana dulu itu kan. Itu anak-anak kadang itu masih bertanya, "Bu, ki sing digarapku harus calon di sing yang mana dulu?" gitu kan. Sehingga tuh anak tuh nggak mau berpikir dulu, sudah ada contohnya juga nggak mau. Nah, itu kira-kira itu ada juga nggak sih pengalaman yang jenengan untuk hal-hal miskomunikasi dan kekurangan anak itu di dalam bagian dasarnya itu, Bu? Sama kalau saya menggambarkan pecahan, kita gambarkan mana yang diadu dan mana yang enggak gitu kan. Nah itu tuh kadang tuh anak salah menyebutkan yang seharusnya misalnya ini satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian, yang diarsip tuh 2, makanya itu ada beberapa sekitar 3 anak yang menuliskan 2/2, padahal kan seharusnya kan 2/4 itu. Atau apakah saya kurang dalam menjelaskannya atau bagaimana? Busum pernah mengalami pengalaman seperti itu juga, Mbak? Saya pernah mengalami seperti itu, tapi dalam penyampaian masalah tadi penjumlahan dan pengurangan yang mengandung soal HOTS, itu saya mengambil metode yang tepat, yaitu metode demonstrasi dengan benda yang nyata. Model konkret gitu. Konkret. Sehingga anak itu mudah untuk memahami benda yang konkret daripada kita itu menerangkan yang bertele-tele tanpa tidak ada benda konkret. Anak akan sulit untuk memahami konsepnya itu. Memahami konsep tersebut. Maaf. Apalagi nanti kita demonstrasikan, ya anak lebih cepat paham dalam mengambil materi, mengerjakan materi soal HOTS tadi. Betul. Berarti untuk tema-tema tertentu, apalagi matematika gitu, itu kan hal-hal yang abstrak gitu. Berarti kita harus realkan dulu gitu, terutama untuk yang pembagian. Pembagian tuh anak-anak tuh sangat susah sekali dibandingkan dengan materi perkalian. Padahal dari pengurangannya sendiri anak-anak itu juga masih mengalami kesulitan, terutama bagian yang 0 dikurangi 7. 0 dikurangi 7, anak-anak juga konsepnya masih salah. 0 dikurangi 7, ada beberapa anak yang menyebutkan hasilnya adalah 7, padahal seharusnya kan kalau 0 dikurangi 7 kan tidak bisa gitu, harus pinjam depannya 1 lagi, sehingga 10 dikurangi 7 itu sama dengan 3. Dan itu juga karena basic pengurangannya itu memang belum kuat, sehingga pembagian pun itu juga sulit. Jadi untuk amannya gitu kita menggunakan media konkret dulu untuk menguatkan konsepnya terlebih dahulu, baru kita ke ranah materi yang dan juga metodenya harus menggunakan metode demonstrasi. Nah, tadi kalau untuk ceramah boleh, tapi untuk hal tertentu saja gitu, tidak setiap hari. Oke. Nah ini Bu, di kelas saya juga Ibu tahu sendiri kan ya, banyak sekali anak-anak yang terlalu aktif gitu Bu. Nah, yang bikin suasana kelas itu tidak kondusif. Pada waktu kita membuat suatu, kita misalnya menggunakan metode based learning lah ya, PBL maupun PJBL, dengan supaya anak itu aktif. Nah, pada waktu anak itu aktif tuh ada beberapa anak yang tidak terkontrol, bahkan sangat mengganggu temannya baik secara lisan maupun verbal, mukul, menghina atau apa gitu kan. Nah, apakah Busum juga dulu pernah mengalami hal tersebut? Untuk anak yang aktif tadi aktif ya maaf, nggak nakal lah ya, tapi ya sedikit aktif gitu. Kita nggak boleh menyebut anak nakal, nggak boleh ya, karakternya anak kan beda-beda. Hanya aktif saja, ada anak yang pendiam. Bagi saya dulu untuk anak yang aktif itu kita perhatikan, mungkin dia itu di rumah kurang perhatian karena ikut orang neneknya. Orang tuanya kerja di luar, misalnya di luar Jawa atau di mana gitu ya. Jadi di sekolahan dia itu menggunakan
taktik seperti itu karena ingin diperhatikan gurunya. Oke, berarti Ya kita itu harus memperhatikan anak tersebut yang lebih ekstra. Gitu. berarti kita itu melakukan pendekatan individu nanti nggih. Iya, mendekatan individu, kenapa kamu seperti ini. Terus dicari nanti anak kan menjawab untuk Betul, pertanyaan itu. Nanti anak menjawab, kita cari penyebabnya, kita arahkan anak itu menjadi anak yang Lebih baik lagi gitu. Nah mungkin seperti kalau seandainya kita itu menerapkan apa ya kayak tadi itu punishment atau reward ya, hukuman untuk anak seperti itu kira-kira itu diperbolehkan apa bukan? Dengan kesepakatan awal di kelas itu seperti apa? Kalau seandainya dia melanggar, kita bisa menerapkan hukuman tersebut. Sekiranya boleh atau tidak? hukuman itu asal tidak menghukuman badan itu Iya, boleh. nggak boleh fisik. Boleh. Nggak boleh kalau kita itu menerapkan hukuman badan. Kalau misalnya anak disuruh menghafalkan atau anak disuruh menyanyi, itu boleh. Biar anak itu teringat kalau pernah diperhatikan oleh wali kelas. Ya, mungkin salah satunya juga kita harus tahu kondisi di lingkungan sekitar rumahnya itu nggih. Dari lingkungan keluarganya itu bagaimana, karena biasanya memang anak-anak seperti itu kan maaf dari keluarga yang mungkin broken home atau emang tidak tinggal dengan orang tua kandungnya. Walaupun dengan tinggal orang tua kandungnya pun juga kemungkinan orang tuanya sibuk bekerja gitu kan. Jadinya untuk anak-anak tersebut lebih ke pendekatan individu nih Bu. Iya, betul sekali. Yeah. Nah, selain anak-anak yang aktif tadi Bu, untuk anak-anak yang lemah, nah sama seperti yang tadi ya berarti untuk perbedaan anak-anak yang lemah berarti kita itu harus melakukan pendekatan Ya personal sama juga ya? sama seperti anak yang aktif juga. tadi. Cuma bedanya ke konteksnya Iya, gitu. ke konteksnya. Kalau untuk yang aktif mungkin supaya lebih baik lagi. Kalau Kalau yang lemah dinasihati, untuk perbaikan dirinya diberi sanksi, asalnya sanksi itu tidak tidak hukuman fisik gitu ya. Itu kita dengan menasihatinya secara halus ini. Nah untuk ini Bu, siswa yang pandai, nah ini juga menjadi suatu masalah. Saya ada beberapa siswa lah ya, emang dia itu sangat cepat sekali dalam menanggapi gitu. Nah pintar lah, kategorinya pintar. Cuma karena pintar itu tadi kan sedikit lebih cepat dalam mengerjakan soalnya. Nah sehingga anak tersebut tuh kadang kalau sudah selesai meminta penilaian dari seorang guru, anak itu kan tidak ada kerjaan lagi karena sudah selesai kan. Nah dia itu akan sedikit aktif juga dan mengganggu teman gitu kan. Nah apakah juga pernah mengalami hal yang sama gitu? Dan bagaimana sih menyikapi anak tersebut gitu? Karena kan kalau saya minta, kakak, kan, ini kan udah selesai, kamu pintar, bisa nggak sih, gitu kan, ngajari temannya yang nggak bisa, gitu kan. Kadang dia mau, kadang juga enggak, enggak aku males gitu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, bagaimana menurutnya Ibu dan gimana sih cara menyikapinya seperti itu supaya anak itu mau menjadi tutor sebaya buat temannya? Ya saya juga dulu pernah ada yang seperti itu untuk anak yang lebih pintar ya, pandai yang sudah selesai dulu. Yang pandai yang sudah selesai duluan. Ada anak itu yang mau untuk jadi tutor sebaya. Oh iya. Kadang ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau, kita itu menyiapkan pengayaan. Kita buatkan soal pengayaan. Anak disuruh mengerjakan soal pengayaan. Betul. Iya. Sehingga anak itu tidak mengganggu temannya yang belum selesai. Iya. Jadi untuk yang anak yang tidak berkenan menjadi tutor sebaya, berarti kita berikan pengayaan ya. Soal tambahan. Soal tambahannya mungkin sedikit tingkatnya lebih tinggi ya. Ataupun mungkin bisa kita nasihati lagi ya Bu. Kita enak, ini adalah pekerjaan yang mulia, kamu nanti akan dapat pahala loh gitu kan. Ini kan termasuk amal jariah juga, kamu menerapkan ilmu untuk temanmu gitu kan. Mungkin seperti itu nih Bu. Jadi kembali lagi ke pendekatan personal ya, pendekatan ini ya. Bisa dinasihati, bisa jadi tutor sebaya. Kalau tidak mau jadi tutor sebaya, kita buatkan soal pengayaan itu yang tinggi levelnya. Tinggi levelnya itu lebih tinggi dari soal yang sebelumnya, sehingga anak tidak akan mengganggu. Itu tinggi. Nah untuk ini orang tua Ibu, orang tua kan kita kan tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik siswa ya.
Tapi kan kita kan juga tugas dulu adalah bagaimana cara kita itu mengomunikasikan, memberi komunikasi yang baik terhadap orang tua. Oke. Nah, ini sementara kan, kenapa sih anak-anak itu malah kadang ada yang berangkatnya telat, kayak tadi ada pengalaman karena si anak bajunya sobek, itu tidak mau berangkat sekolah, tapi karena adanya tetangganya ini malah datang mengantarkan si anak tersebut dengan permintaan maaf kepada saya bahwa si anak ini tidak mau berangkat sekolah karena bajunya sobek. Nah, itu malah tetangga yang berperan aktif. Nah, ini berarti kan untuk orang tuanya sendiri tuh kurang perhatian gitu, kurang perhatian sama si anak tersebut. Ada juga ya anaknya masih bajunya kusut, anaknya salah membawa jadwal pelajaran, itu kan juga salah satu yang bisa menghambat anak itu dalam meraih kemajuan. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya Ibu? Bagaimana cara kita itu memberikan komunikasi yang baik terhadap orang tua atau wali murid? Anak tadi sudah ditanya ya kenapa kalian itu terlambat, sudah dijelaskan ke anak ya. Malah yang datang malah tetangganya, saya kira kan budenya, ternyata malah tidak. Setelah mendapat info dari seperti tadi, betul, kita itu mengadakan home visit, home visit ke orang tuanya. Masalahnya apa sampai anak datang terlambat, apa anak itu mengambil nama sendiri agar tidak dimarahi gurunya, mungkin merasa takut atau gimana, kita cocokkan. Misalnya orang tuanya itu sudah memberi info, misalnya saya itu dari pagi berangkat sehingga anak itu tidak bangun dan akhirnya bajunya sobek gitu. Ya. Kita mengadakan home visit. Nah, setelah mengadakan home visit, orang tuanya itu diarahkan ke yang baik. Tadi malamnya anak itu sudah diberi baju, dikeluarkan, besok yang kamu pakai ini, biar anak itu tahu baju yang dipakai. Tidak anak itu tergesa-gesa ambil, karena anak di rumah kan orang tuanya itu sudah bekerja dari pagi, tergesa-gesa nggak ada yang membangunkan, karena anak kelas SD, kelas 5 khususnya itu masih membutuhkan bantuan dari orang tua, bantuan dan perhatian orang tua. Nah, dan ini juga biasanya Bu ya, karena kita itu kadang mengalami miskomunikasi dengan orang tua itu karena kalau untuk anak kelas 5 itu kan berbeda dengan kelas rendah. Kalau di kelas rendah karena kita kan sementara komunikasinya secara aktif kan ada di grup WA gitu. Nah, di grup WA tersebut kan kalau untuk kelas rendah kan biasanya memegang HP kan mamahnya atau bapaknya. Nah, sehingga untuk informasi-informasi tersebut itu langsung bisa sampai ke orang tuanya. Tetapi berbeda kalau untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Karena biasanya untuk anak tersebut pada zaman sekarang itu sudah mempunyai HP sendiri-sendiri dan HP-nya tersebut yang dimasukkan ke dalam grup WA. Nah, sehingga untuk informasi-informasi tertentu itu malah kadang kita itu dari pihak sekolah tidak sampai ke tangan orang tua. Nah, itu tuh bagaimana kalau dulu Ibu mungkin belum ada WA nggih. Ya, nah, belum ada. Belum ada. Kalau dulu kan masih orang tuanya yang pada ke sekolah orang tuanya datang ke sekolah atau kita mengadakan home visit lagi. Nah, ini kan sementara kan seperti itu, mungkin beberapa tahun ini kan sudah mulai aktif di WA, terutama untuk pembelajaran daring. Nah, berarti cara menyikapi hal tersebut supaya orang tua itu komunikasinya baik, ada info dari pihak sekolah itu bisa diterima sama orang tua, sehingga tidak miskomunikasi antara guru dan orang tua, itu bagaimana solusinya ya gitu ya? Solusinya gitu. Ya, kita meningkatkan komunikasi dengan orang tua ya. Kita meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Yang kedua yaitu membuat grup khusus untuk orang tua sendiri gitu? Iya, untuk orang tua sendiri. Berarti ada 2 grup, yang satu grup anak, karena kan kadang anak sharing gitu. Yang satu khusus untuk informasi-informasi tertentu adalah grup dari wali siswa. Sambil bu guru itu menasihati ke anaknya bahwa kalau ada info dari sekolah segera disampaikan ke orang tua. Sehingga tidak ada miskomunikasi antara guru sekolah dengan pihak orang tua. Iya, gitu. Nah, di dalam pembelajaran ini Bu,
khususnya saya ya, dan mungkin nggak tahu juga di kelas yang lain, saya itu sangat belum paham ya tentang bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu bagaimana nih? Apakah Ibu juga punya pengalaman yang dengan di pembelajarannya itu Ibu menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif sehingga anak itu merasa senang, Bu? Itu bagaimana caranya? Dan mungkin ada masukan dari Ibu untuk saya gitu, supaya kelas saya itu aktif, terkontrol, dan kondusif. Maksudnya belum begitu paham dalam model pembelajaran tadi ya? Iya, saya itu kan hanya sekedar teori kan belum terlalu mempraktekkan dari model-model itu, dan bingung untuk tema ini nanti saya harus pakai apa ya gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu? Kita harus mengikuti diklat seminar seperti itu. Setelah mendapatkan materi, kita praktekkan, kita coba praktekkan ke kelas 5 khususnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya. Berarti kita itu bisa melakukan, kalau sekarang kan banyak sekali seminar sama webinar gitu. Ya. Itu kan bisa tidak harus datang, tidak harus datang di lokasi. Kita itu bisa membuka dari HP, dari YouTube tadi. Iya. Itu juga mungkin kita bisa menambah wawasan, menambah wawasan kita dalam pembelajaran ke siswa. Betul, iya. Mungkin juga kita bisa tanya ya, Bu ya. Iya. Sama kepala sekolah atau sama teman sebaya gitu. Nah, itu untuk yang itu berarti kita itu harus bukan menghilangkan ya, tapi sedikit meninggalkan pembelajaran yang masih ceramah gitu biasanya. Kita bisa menggunakan yang demonstrasi, PBL, PJBL yang memacu anak itu untuk aktif di kelas gitu. Sehingga anak itu akan semangat, termotivasi dengan sesekali kita ice break gitu. Ice breaking dengan bernyanyi, bernari, tepuk tangan supaya anak-anak itu bisa semangat. Nah, ini juga kembali lagi ke bagian yang soal yang sangat sulit sekali, Bu. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas kan di pembelajaran kelas kan, karena dengan menggunakan ceramah yang monoton gitu kan, sehingga kan dalam pembelajaran pun juga belum menerapkan hot ya, high itu tadi kita masih low ya. Itu berarti nanti sama seperti ini, Bu ya tadi ya. Solusinya gitu ya. Iya. Melakukan diskusi dengan teman sejawat. Ya, hampir sama lah. Hampir sama seperti tadi gitu. Mencari info ya di YouTube atau di medsos yang lain gitu. Iya. Terus kita mengikuti webinar, diklat dan sebagainya. Sama lah. Iya. Nah, itu kan untuk membuat media-media atau menggunakan model-model itu kan biasanya kan kita ada IT ya, Bu ya. Ada bantuan dari IT, komputer, LCD, proyektor dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat pembelajaran model-model seperti itu, kita kan juga harus paham gitu, dan harus menguasai IT, apalagi untuk guru-guru zaman sekarang kan IT-nya kan harus mumpuni gitu. Nah, padahal kan waktu kita gitu kan, waktu kita untuk membuat media atau itu kan kita kan terbatas. Dan untuk kemampuan kita kayak record, kayak editing video, membuat video pembelajaran yang interaktif, membuat modul ajar yang menarik minat siswa itu kan waktunya terbatas, dan kemampuan kita juga belum maksimal. Itu tuh apakah Ibu juga mengalami hal yang sama? Ya, saya juga mengalami hal seperti itu. Kita itu minta bantuan kepada teman sejawat yang mampu soal IT ya. Yang kedua yaitu meluangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu kita dalam pembuatan media pembelajaran. Ya, yang ketiga yaitu sekolah itu menyediakan sarana yang cukup dalam pembelajaran di kelas. Kalau sarana itu tidak tercukupi, tidak mendukung dalam pembelajaran berbasis IT, mungkin pembelajaran itu kurang maksimal gitu. Ya, berarti untuk membuat model-model
pembelajaran tersebut saling berkesinambungan gitu Iya, ya. benar. Dari mulai kemampuan guru, sarana dan prasarana, teman sejawat, pemimpin juga gitu kan saling berkesinambungan sehingga akan tercipta pembelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas yang aman, nyaman, kondusif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Nah, demikian tadi adalah wawancara dari Ibu Sri Sumiati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jebat Kidul 02 yang telah memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saya alami. Nah, kedepannya saya juga meminta Ibu Sumiati lagi, gitu kan, untuk selalu memantau saya dan mengawasi saya apabila saya ada sedikit kesalahan, guys, minta ditegur, ngaten nggih. Kalau seandainya saya salah dalam penyampaian pembelajaran, oh Mbak ini sebaliknya pakai yang ini aja, pakai model ini aja, nanti anak-anak akan aktif gitu kan. Saya sangat senang sekali loh Bu gitu. Kita saling mengawasi, saling sharing sharing dengan guru, dengan teman yang lain. Karena kan untuk motivasi siswa itu kan sangat penting sekali nih Bu. Suasana siswa dari baru datang sampai ke anak pulang itu kan emang berawal dari keluarga nih. Nah, keluarga berarti kan emang anak itu perkembangan anak kan tidak hanya dari tanggung jawab dari sekolah nih Bu. Berarti kan saling mendukung antara keluarga dengan sekolah. Berarti dari pihak sekolah juga kita maksimal, dari pihak keluarga juga maksimal, akan bisa menciptakan seorang generasi Pancasila yang baik sekali. Nah, demikian wawancara dari saya kepada Ibu Sri Sumiati. Terima kasih sekali. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah meminta sedikit waktu luangnya. Saya ucapkan terima kasih. Kelas 4 hebat dan kuat.